Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdil qahar azizul ghafar mutabir umuri muqaddir aqdar. Mulijin hari bil laili wa mulijil laili bin nahar tafsiratu wa dhikra lil basair wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah bima syahida biha ibaduhul mukhlisun al abrar wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabil muhtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Kami mari kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan panjang umur, sehat walafiat dan diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula marilah kita aturkan sholawat serta salam ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta pengikut-pengikut baginda Rasulullah yang mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Kami hormati, kami muliakan para bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. Mari kita sambung pelajaran bulan yang lalu ke-5 adalah Masyaiman bin Umar an-Nawwi al-Bantani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'udhim fid darin amin. Ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asbah wa huwa yashku dhiqal ma'ashi fakanna ma yashku rabbah wa man asbah li umri dunya hazinan faqad abasa khitan 'ala Allah. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, kata beliau, man asbaha, dakhala waktu subuh, bangun tidur, kita bangun guring tuh ya, baca doa dulu, zikir diawali dulu ya, alhamdulillah ya. Ayana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih, bangun. Diberikan oleh Allah nikmat. Bangun. Hanya berniat apa? Urusan-urusan harinya itu Allah matur, tetapi niatkan hari itu apa? Gerang anak digawi. Niat kebaikan itu. Membantu orang, ada rezeki, bersedekah, itu diniatkan. Kalau bangun subuhnya wawa yashku, kalau bangun subuh baru bangun subuh mengeluh aja, ya, bangun subuh, aduh, gawe pulang, hutang belum bayar, itu ini, itu. Mengeluh aja, ilanas kepada manusia. Bangun subuh mengeluh dengan manusia, dikal ma'ashi, sempitnya kehidupan, maka namanya syukur Rabbah, seolah-olahnya mengadukan Allah. Ini Allah nih kada adil, memberi aku begini-begini. Padahal kalau dihitung nikmat banyak sudah. Ya. Kata Allah, "In ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha." Kalau ikam dah menghitung nikmat Allah pasti kada mampu, kata Allah. Pasti kada mampu, tapi kita merasa kurang saja. Ya. Kalau kan Allah janji di dalam Al-Quran, ya, dan syakartum lazidannakum, kata Allah. Seperti bersabda Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'atallahu ahadan syukran illa addalahu ziyadatan. Tidak Allah itu memberi seseorang tuh sifat syukur kecuali sudah Allah siapkan tambahan. Kata Allah, Allah mau memberi tambahan nikmat itu, Allah bikin asbab. Asbabnya apa? Syukur. Orang tuh bersyukur, dikasih oleh Allah tambahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kehidupan itu, kehidupan orang. Kalau rezeki nikmat kada dirubah Allah, tambah ya Allah. Tapi kita sendiri yang merubahnya. Yang tadi nikmat kita rubah menjadi bala.
Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika ikam kada bersyukur, ikam kufur, nikmat diganti oleh Allah azab. Itu kita yang merubah. Allah tidak merubah. Bersyukur aja Allah tambahin nikmat itu. Tapi memang Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiy syakur, sedikit hambaku tuh yang bersyukur. Iya. Banyak. Sekalipun kita diberikan oleh Allah cuma nikmat iman Islam, tidak diberikan nikmat yang lain, itu sudah nikmat paling besar. Untung dah. Karena jadi orang Islam, orang beriman, ini dipandang oleh Allah yang baiknya. Kita ini semua dipandang baiknya. Coba di Allah mandang yang kada baik, wah masuk neraka semua. Kalau kita tuh ketujuh mandang manusia yang cari yang kada baiknya, yang jeleknya. Tapi Allah memandang orang beriman tuh yang baik. Pada sembahyang orangnya, ya ada puasa, tapi pemurah orangnya. Allah pandang pemurahnya masuk surga. Ya, kalau dipandang Allah tuh memandang kita sembahyang kita, masuk neraka seberatan. Kolernya iya kita, manasnya iya, khusyuknya kada, ikhlasnya kada, tambahnya sedikit, kada banyak tuh orang 1000 rakaat kita berapa? Kalau Allah mandang sholat kita, udah. Makanya kita tuh baca habis Jumatan, ilahilasturil firdausi ahlan wala aqwalan naril jahimi. Ya Allah, kada layak ulun dapat surga firdaus, masuk surga firdaus itu kada layak. Tahu sendiri kita kayak apa? Ibadah kayak apa? Kualitas ibadah kita kayak apa? Tahu. Tapi wala aku alan nari jahmi, ulun kada sanggup juga. Ya Allah, kalau masuk neraka kada sanggup juga. Disiksa, berat siksaan. Ini bahari itu santri ketujuh bilanya habis ulangan tuh baca kasidah itu sudah. Ilahilasturil firdausi ahlan wala aqwa alan naril jahim. Ulang itu kenapa gerang? Jadi habis ulangan yang gitu. Ketahu benar isi ulangannya 0. Ya Allah, isinya istilahnya tuh bahasa kita kada layak aku naik ke kelas atas. Kenapa? Nilai sedikit, nilai 0, nilai 2. Tapi bila ditinggal ya supan, kada naik supan, naik rasanya kada layak. Iya. Minta guru, minta maafi, ini tuh. Kada layak. Banyak nikmat diberikan oleh Allah. Sedikit yang bersyukur. Ya, makan kita kada bersyukur. Kada tahu yang penting makan aja. Pernahkah kita bersyukur makan tuh lihati dulu di piring tuh, lihat. Pandang tuh nikmat. Siapa gerak memberi? Allah. Banyak orang yang kada makan di piring tuh. Pandang sebelum makan pandangi piring tuh. Ini nikmat di sini sudah, masih aja kok mengeluh. Ada orang kada makan. Rasulullah mengikat parutnya 2 biji batu. Gitu nyaman. Sekalipun nasi aja itu, alhamdulillah, pandang alhamdulillah nikmat dengan diberi oleh Allah. Iya. Mudahan itu rezeki masuk dalam parut. Ya, ada masuk juga muntah keluar, udah jadi ya. Iya. Terima kasih dengan Allah. Kenapa kita syukuri memandang orang yang lebih di bawah. Tapi kalau memandang orang yang di atas kayak apa bersyukur. Wah, nasi ini aja kada ada lauk lagi kah? Ada kanang lain, orang kada bersyukur. Iya. Coba orang tua, coba ada ini, coba ada itu, coba ini ya. Memandang orang makanan yang banyak di restoran nyatai, alah. Memandang orang yang di warung-warung tuh makannya kayak kita, alah. Tetapi pandang orang yang kada bisa makanan itu. Ada yang sepiring bagi berdua, kita masih bersyukur. Kalau sudah kita mandang dengan syukur dengan Allah, timbul terima kasih dengan Allah, baru minta ampun dengan ya Allah, ampuni ulun kalau di dalam nasi ini ada yang kau murka, ada yang haram, ampuni. Ada minta ampun dengan Allah, nikmat itu baru kita makan. Niatnya apa? Mudahan nasi ini bermanfaat agar aku untuk ibadah, menguatkan aku ibadah, pahala. Semua yang kita gawi bermanfaat, pahala. Allah ridho. Semua nasi yang masuk ke dalam perut kita menjadikan kekuatan untuk ibadah dan Allah ridho.
dipandang dulu nikmat. Lihat nikmat itu, syukur, alhamdulillah. Nah kayak ini kita buah, orang gak ada nukar, kita gak ada nukar, duduk dapat. Makanya nikmat Allah luar biasa, syukuri. Tapi sedikit kita yang bersyukur. Kalau kada bersyukur, inna adzabi lasyadid, kata Allah, adabku. Kenapa jadi kada bersyukur? Karena baru bangun subuh mengeluh, sudah kehidupan. Nah iya, nikmat. Banyak orang kada bangun subuh, kada bangun lagi. Bahkan nama seolah-olah yasku, dia mengeluhkan Rabbahu, Tuhannya. Masyikayah la taliku illa Allah. Kalau hendak mengeluh juga dengan Allah. Ya, apa garang dikeluhkan? Sudah ditulis oleh Allah. Kita hidup, rezeki kita sudah dijamin. Bilanya habis rezeki mati. Itu bang. Hidup itu kada tergantung dengan makan. Ada orang gancang makan mati juga. Ya kalau kuat makan, vitamin iya, obat-obatnya yang kesehatan iya, mati juga. Kalau panjang umur sehat, makan obat atau makan banyak, makan sehat gizi, mati juga. Sudah ditentukan oleh Allah. Kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, dijamin nikam, kontrak sudah. Nah, kontrak sekian tahun yang itu. Bagaimana caranya kita dengan kontrak itu kita sukses? Artinya di sisi Allah kita diridhoi oleh Allah. Ya. Kata ulama, tuba liman lahu khatwatun wahidatun fil umri laisa biha illa ridallah. Beruntung orang yang punya satu langkah saja seumur hidupnya, satu langkah aja tujuannya ridha Allah. Apalagi langkahnya banyak, ridha Allah. Ya. Nah, kalau melangkah Allah ridha kada. Keluar rumah Allah ridha kada. Belakada kudu usaha keluar rumah. Berjualan Allah ridha lah ini, berjualan. Wah, aku untuk nafkah anak istri, bahwa si fisabilillah ridha berarti Allah. Gawi aja kada usah malu, minta kena ngadu dengan Allah. Apa bagaimana cara mengadu? Ambil bangun, wudu, sholat dengan Allah. Iya. Ilallah fa'innaha min jumlatid doa. Bahwasanya itu kita mengadu dengan Allah itu tergolong daripada doa. Beritahu kemana mengadukan. Allah sudah jamin. Ada. La yu'ti ahadan ad-du'a illa adda lahu istijabah. Allah tidak akan memberikan seseorang tuh doa kecuali sudah siapkan Allah istijabah, kabul. Ya Allah nih, aku hendak memberikan si fulan ini nih, si fulan. Ditakdirkan oleh Allah orang tuh berdoa. Bilanya orang doa tuh pasti kabul. Dalam Quran, uduni astajib lakum. Tujuan kita cuma doa. Ikam doa aja, urusan ikam aku ngabulkan, kata Allah. Yang paling kabul doa tuh di akhirat, bukan di dunia. Kalau di dunia aja, di akhirat kada ada apa hasilnya, sia-sia berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Di akhirat tujuannya. Di dunia senang, di akhirat sengsara, cuma. Belum tentu orang, hebat orang tuh bila berdoa kabul, belum tentu. Kadang-kadang kalau Allah munyak, ini suaranya aja ambil sudah, hampir kamu doa. Ciri orang yang kabul doa, dia tidak berhenti dengan doa, itu kabul doa. Ada hampir-hampirnya berdoa, berarti orang tuh bujur-bujur mengharap dengan Allah. Bila ada berdoa, kada mengharap. Kalau di dunia ngapain kita harap? Berdoa kada berdoa dapat juga itu. Usaha kita apa? Usaha kita tujuannya takarub kepada Allah. Iya, tapi na'iladhan yang kita lakukan di dunia itu cuma sangkaan semua. Perkiraan kita. Yang nyatanya Allah yang menentukan. Ya. Latih hati kita dengan Allah. Allah yang mengatur. Usaha kau tidak melarang berusaha. Tapi usaha kita itu dijadikan untuk takarub kepada Allah. Apa aja. Nah, kita berdoa, innama da'anaka kama amartana. Ya Allah, kami berdoa kepada Engkau seperti karena pian suruh. Kalau kada suruh kada berdoa. Gitu. Allah nyuruh dalam Al-Quran.
Uduni, berdoa kamu. Jadi doa itu merupakan ibadah. Ibadah tersendiri. Bukan karena kita sholat apa yang lain kemudian berdoa. Anda ibadah sendiri. Tahu kita. Kalau orang berdoa tuh tahu dengan siapa minta. Ya, itu berdoa dengan Allah. Kalau memang mengharap bujur-bujur kada berhenti. Usaha terus. Ini orang ciri orang mengharap. Ya. Sampai kapan? Sampai di akhirat dapat. Itu orang berdoa. Jadi keluhkan diri kita dengan Allah. Berpandirlah dengan Allah, munajat. Wali min auliya Allah, mereka selalu munajat, berdialog dengan Allah. Apa urusan dia diadukannya kepada Allah. Kalau pernah mengadukan makhluk, sia-sia saja dengan makhluk berpandir, ada hasil apa-apa. Iya. Ama syikayatu ilanas. Adapun kalau pengaduan, pengeluhan kita dengan manusia kepada manusia, ya alam atau ada ridha, ini ciri orang tuh kada ridha dengan bagian Allah. Kada ridha ketentuan Allah. Bikismatilah dengan bagian yang diberikan oleh Allah, orang tuh kada ridha. Kama ruya seperti diriwayatkan an Abdullah bin Mas'ud daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, ala uallimukumul kalimati allati taqallama biha Musa alaihi salam hina jawaza bahra ma bani Israil. Maukah, kata Rasulullah, ku ajarkan kalian kalimat bacaan yang membacakan dia itu oleh Nabi Musa ketika lewat lautan dengan Bani Israel. Mau enggak, kata Rasulullah. Tanya. Bagulna, kami katakan, kata sahabat, bala nggih mau benar Rasulullah. Apa garang tuh bacaan? Kala qulu, kata Rasulullah, baca Allahumma lakal hamdu. Satu. Ya Allah, pian. Luar biasa kita ini kurang muji dengan Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Pujian kita keadaan apapun. Sehat kita puji Allah, sakit kita puji Allah, karena semua baik. Iya, maka orang mukmin diberi sehat, baik dia mau bermanfaat. Diberi sakit, bermanfaat juga nya, menghapuskan dosanya, mengangkatkan derajatnya. Diberi kaya, baik. Diberi miskin, baik. Semua baik orang mukmin. Tapi kalau orang kafir apa aja diberi kada bagus. Oh, karena Allah pandang yang jeleknya. Biar orang kafir itunya bersedekah banyak benar, tetap yang dipandang Allah kafirnya. Ada dipandangnya bersedekahnya, tetap aja masuk neraka. Ya biar apa yang baiknya. Tapi orang mukmin biar apa jeleknya pasti dia pandang baiknya oleh Allah. Apa pandangnya? Orang mukmin, orang muslim mengucap 2 kalimat syahadat seumur hidup, yang lain kada gawi sembahyang ada bisa, puasa ada bisa, tapi nya masuk surga dengan 2 kalimat syahadat. Itu yang dipandang Allah. Baik orang mukmin. Oleh karena itu kita diberikan oleh Allah nikmat Islam banyak, alhamdulillah. Ada satu riwayat diriwayatkan bahwa seorang hamba yang ahli ibadah, mereka ahli ibadah luar biasa, seumur hidup habis ibadah. Jadi malaikat izin dengan Allah, ya Allah, ulun nak berziarah dengan itu hamba. Kata Allah, ayo silakan. Tapi mampir dulu di Lauhil Mahfuz, baca di sana. Kemudian ziarah, habis itu pulang lagi, baca lagi di Lauhil Mahfuz, baru ke sini. Pergilah malaikat, mampir di Lauhil Mahfuz, hendak berziarah dengan itu hamba, dibaca di Lauhil Mahfuz, Fulan bin Fulan min ahli nar, si Fulan ahli neraka. Umai yang hendak diziarahinya ahli neraka, padahal banyak ibadahnya. Kalau kita kada jadi basil apaan ziarah itu? Malaikat dah ziarah, datang ke sana hamba, datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Baik. Tadi aku jam malaikat tuh mampir di Lauhil Mahfuz, aku baca bulan ikam tuh min ahli neraka, penduduk neraka. Alhamdulillah, ya, sudah ya? Alhamdulillah. Karena ibadah tuh bukan tujuan itu. Mereka sujud, ya, tujuannya dekat Allah. Takutnya sebuting aja mereka itu. Jangan sampai Allah memalingkan muka Allah dengannya. Kalau kita tuh di belakangnya Allah, kada dipandang oleh lagi, berpaling Allah dengan kita, nak jadi apa? Nah ya, yang kita tuh dipalingnya Allah, orang aja berpaling dengan kita, kada ketujuan kita, kadanya apa lagi Allah
berpaling daripada kita. Ini wali min auliya Allah, orang yang dekat dengan Allah, mereka takutnya kalau Allah memalingkan mukanya daripada kita. Ini saja. Jadinya aku ada tujuan itu. Pulang lagi malaikat tadi mampir lauhil mahfuz, dibaca fulan bin fulan min ahlil jannah, berubah si fulan-fulan itu ahli surga. Luar biasa, cuma dengan kalimat alhamdulillah. Iya, ada malaikat maut datang seorang hamba, dicabutnya anaknya, diambil, meninggal anaknya. Ya, dengan kembali dengan Allah, kata Allah, kau betah sama ratu deh, ikam ambilkah buah hatinya? Enggih ya Allah. Apa ajarnya apa? Ujar hambaku itu apa? Istarja, mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun wa hamidaka, dan memuji pian alhamdulillah. Karena memang bukan ampun kita, bukan milik kita, diambil Allah ya terserah. Jangan protes kalau ampun orang diambil orang. Ya. Apa kata Allah? Ubnu lil abdi, buatkan tuh untuk hambaku bil jannah baitan wasami baitul hamdi. Tuh rumah, ulahkan rumah di surga, beri nama rumah itu rumah pujian. Ayo, muji alhamdulillah aja dikasih rumah. Banyak puji alhamdulillah, kita kurangnya lidah ini, syukur terima kasih. Nah, yang jadikan lisanan orang yang ariflah lisanan dakiran, lidah yang selalu berzikir ingat Allah. Ya. Doanya alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka, kepada engkau kami mengadu. Pada engkau. Apa aja adukan dengan Allah. Apalagi tengah malam kita duduk, panggil Allah. Allah, ya Allah, itu aja. Harus saya pandir, kenalkan diri kita dengan Allah. Duduk aja panggil, ya Allah. Ulang itu. Udah kenal nikmat ledat. Orang beriman itu idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi orang beriman kalau yang disebut Allah atau dia menyebut nama Allah, hatinya bergetar. Ya. Ini orang Allah hatinya. Wa idza tuliyat alaihi ayatu zadatum iman. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya dengan Allah. Ini baca, mengadu dengan Allah, panggil Allah. Wa antal musta'an, engkau tempat kami minta tolong. Kemana lagi kita minta tolong? Engkau doa Allah. Mengaku diri kita hamba. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan tidak ada daya untuk melakukan ibadah, dan wala quwata, tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat illa billah, kecuali karena Allah. Allah yang mau menjaga, Allah yang memberi. Al-Ali maha tinggi, al-azim. Jadi bacaannya kata Rasulullah dengan sabar, Allahumma lakal hamdu syukra wa ilaikal Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billah il-ali al-azim. Itu bacaannya sini. Syukur Nabi Musa lewat dengan Bani Israel. Kalau Amas, berkata Imam Amas, pama taraktuhunna, aku tidak pernah lagi meninggalkan doa ini mundu sami'tuhunna, semenjak aku mendengar itu ansyakiki, daripada saudaraku, saudara kandungku Asad al-Kufi, al-Asadi al-Kufi, bahwa an Abdullah radhiyallahu, dan itu beliau mengambil dari Abdullah bin Mas'ud, ya kata beliau. Kada pernah aku tinggalkan itu, aku baca. Kalau Amas, berkata Imam Amas, atani atin fil manam, datang akan daku seseorang di dalam tidur. Faqala, berkata, ya Sulaiman, katanya orang itu, zid fi hadil kalimat, tambahi ini kalimat. Sidin sudah mengambil dari Dingsanak Sidin Al-Asadi Al-Kufi, mengambil dari Abdullah bin Mas'ud, kemudian ada waktu dalam tidur disuruh tambahi kalimatnya apa? Wa nasta'inuka ala fasadin bima nas'aluka salahna amrana kullah. Tambahi kalimat ini, nasta'inuka, kami meminta akan engkau, ala fasadin, atas kerusakan pada kami. Banyak macam kerusakan, kerusakan hati, kerusakan amal, suruhkan semua. Minta tolong. Wa nas'aluka, dan kami meminta akan engkau, salaha amrina, membaguskan perkara kami. Perkara kita begini tahu jelek perkara kita, sangkaan aja. Membaguskan perkara kami kullah.
Ini kalimat insyaallah kita nanti dicatat. Kirimkan takuni uman aja kan. Insyaallah. Yang kedua, man asbaha di umurid dunya hazinan. Barang siapa bangun pagi, bangun subuh. Ya, bangun subuh li umurid dunya bagi perkara dunia hazinan, sedih memikirkan dunia. Iya. Ada mikirkan mati itu enggak dipikirkan ya. Melihat orang mati kita masih bisa tertawa. Padahal kita pacangan juga di antara orang. Sedih karena perkara dunia, fakat asbah sakhitan 'ala Allah, maka berpagi-pagi ya bangun pagi itu murka ya atas Allah. Mana hazina ala umuri dunia, artinya orang sedih perkara dunia, fakat ghadiba 'ala Allah, marah hanya dengan Allah. Orang tuh mikirkan dunia aja sedih dengan dunia, berarti orang tuh marah dengan Allah. Ya Allah, aku yang membagi, aku yang menentukan. Ini ya ridha, senang dengan Allah. Bangun subuh, bacaan doa. Di anahu lam yarda, karena bahwasanya kenapa dia marah? Karena dia tidak ridha bi qadaillah, dengan ketentuan Allah, keputusan. Walam yasbir ala balaih, dan tidak sabar atas ujiannya Allah. Walam yu'min bi qadari, dan dia tidak beriman qadarnya Allah. Kada termasuk seorang beriman. Ditanya mal imanu, kata Rasulullah kepada Jibril, apa gerang iman? Jibril bertanya dengan Rasulullah, mal imanu, apa itu iman? Qala antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Beriman dengan qada dan qadar. Kalau kita marah berarti kita kada beriman dengan qada dan qadar, ketentuan Allah. Lianna kullama waqa'a fid dunya, karena semua yang terjadi di dalam dunia ini bahwa bi qadaillah, sudah tahu kita yakin itu ketentuan Allah. Ya, semua ketentuan Allah. Hendak apa? Hendak kayak seberataan begini enak, tetapi Allah yang menentukan. Nah, qadarnya Allah. Kemudian ketiga, wa man tawadha'a li ghaniyin. Barang siapa tawadu, artinya tunduk dengan orang kaya, liginahu, karena kekayaannya. Ada di hadis lain di dalam kitab Imam Habib Abdullah bin Ali Haddad. Ya, bukan liganiyin li salihin. Siapa tunduk bagi orang yang soleh, bukan orang yang kaya. Ini orang kaya parah lagi. Orang yang soleh tapi liginahi karena kekayaannya. Ada orang alim kaya. Orang alim ini siapa pemurah. Kita ketujuh datang lawan sidin tapi tujuannya supaya diberi dunia. Orang soleh itu dunia pemurah bari-bari. Kita datang sidin bukan karena dia beli sidin soleh, bukan karena di sidin bisi ilmu, tapi kita datang karena supaya diberi sidin kekayaan. Itu di dalam kita Habib Abdullah bin Ali Haddad. Kalau di sini disebutkan man tawadha li ghaniyin, barang siapa tunduk dengan orang kaya, tambahnya lagi kada orang soleh. Liginahu, karena kekayaannya, faqad dhahaba sulusadin, sungguh hilang sepertiga, 2/3 agamanya, tinggal 1/3 lagi. Hilang. Punya 100% berarti hilangnya berapa? 60 65 hilang. Tinggal 35% lagi. Agamanya hilang sudah karena kekayaan. Di dalam orang soleh saja kita datang karena kekayaannya, belum tentu beri. Gaya kalau Allah kadang membukakan hatinya, kadang diberinya. Iya, kalau kita dengan orang maaf datang dengan orang itu memuji ya, tapi kada dibuka oleh Allah, ada juga. Iya, ai li anna syariat, bahwasanya syariat ayyakuna ta'dzimun nas li aji salah. Syariat itu menganjurkan tunduk dengan orang, tawadu dengan orang tuh karena kebaikan tuh orang. Orang soleh, orang salah tuh orang baik, orang soleh. Iya, orang berilmu bukan tunduk dengan orang karena kekayaannya. Wali ajli ilmu, karena ilmunya. Duna ta'zim li ajli mali, bukan kita tunduk dengan seseorang itu karena hartanya, enggak. Tapi karena ilmunya, karena itu orang baik, orang soleh, tanggap kita tunduk. Iya, menghormati. Fa inna man akramal mala ahanal ilma wassalah. Karena bahwasanya barang siapa memuliakan harta, hina ilmunya, hina kebaikannya. Orang alim kalau yang datangi orang karena hartanya, ilmunya tuh kada ada harganya. Orang alim datang lawan orang karena kekayaan tuh, jadi ilmunya hilang, kada dihargai orang lagi sudah.
Karena tadi tujuannya karena katanya. Allah Syedi Abdul Qadir Jalani berkata, Syedi Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirruh, la budda li kulli mu'min bisa iri ahwali min salasati asya. Harus bagi orang beriman itu 3 macam. Keadaannya 3 macam. Ya. Yeah. Yang pertama perintah, amrun yaitu masdaruhu. Perintah yang dia junjung, dikerjakan. Orang mukmin itu. Apa yang diperintah dengan kepadanya, dia dijunjungnya. Artinya dilaksanakan. Yang kedua, nahyun yajtanibu, larangan kepada dia jauhi. Ini orang beriman, perintahkan dijunjungnya, dikerjakannya, larangan dijauhinya. Wa qaddara yarda bihi, dan mentakdirkan ridha dengannya. Iya. Yang ditanya qudira yarda, kalau ditakdirkan oleh Allah ridha, itu aja. Perintah dikerjakan, larangan dijauhi, yang diberikan ridha, selesai. Itu orang mukmin. Bila ada itu ada fa'akil halal mu'min la yakhlu biha. Kalau paling sedikit halat al-mu'min, keadaan orang mukmin la yakhlu, tidak kosong biha padanya, min ahadihi salasah. Dari hadhihi al-asya'i salasah, daripada ini 3 itu tidak akan kosong. Maka apa yang bagi lahu, seyogianya baginya, ayyalzamu hammuhu qalbuhu, sepantasnya yang disedihkan itu nah 3 tuh. Ya kalau ada tuh yang diutamakannya. Yang diutamakannya itu yang 3 tuh. Sudahkah dikerjakan perintah? Sudahkah yang dilarang dijauhi? Sudahkah kita tuh ridha dengan Allah? Itu saja. Ini penting kan dilatih. Ada usaha alim-alim banyak ganar aja. Ya kewajiban dikerjakan, dilarang jauhi, yang diberikan ridha dengan Allah. Sudah selamat. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridha. Kita ridha dengan Allah atas pembagian Allah itu, Allah juga ridha. Biar amal kita sedikit, Allah ridha. Itu yang dicari. Belajar ridha, alhamdulillah. Bila didapat nikmat, alhamdulillah. Dicium, syukur, biar sedikit dicium. Apa hukumnya mencium nikmat? Dapat duit misalnya itu. Bolehlah cium. Ada sebagian jangan dicium. Kenapa? Karena cinta di dalam hati. Kalau banyak, kalau sedikit kada juga. Tapi kalau yang memandangnya kepada orang yang memberi, nah itu timbul terima kasih. Ada orang jangan diciumnya karena masuk ke hati itu ngalih. Keluarnya hubbu dunya rasukul khati'ah, cinta dunia itu awal berkesalahan. Allah marah. Ya kan, kalau duit tuh masuk di kantong kawa keluar, tapi kalau udah masuk ke hati biar kantong narik tuh ngalih banar bulang-bulik kan mau keluar. Ya kan? Tapi ada yang mengatakan boleh dia cium karena Nabi Ayub ketika beliau sakit kemudian sembuh diberi oleh Allah seperti belalang itu dari emas diambil dicium beliau. Kenapa? Mandang itu nikmat dari Allah, terima kasih. Sedikit tuh dicium, makasih ya Allah. Bilanya bersyukur terus yang sedikit, malah yang syukur kalil, lam yashkur katsir. Barang siapa tidak bersyukur yang sedikit, kada bakalnya bersyukur yang banyak. Paling mengeluh, aduh hasil hari ini sedikit benar. Nah ngeluh, orang pun kada ada hasil apa-apa. Nah, ya, yang patuh biasa dapat 1 juta dapat 100 ribu. Aduh hari ini dapat 100 ribu aja. Orang bang ada sehari 10 ribu. Ya, kada bersyukur. Makasih dengan Allah. Nah, ya. Utamakan itu. Wa yuhaditsu biha nafsahu, ajak bicara diri kita ini. Wa ya'khudul jawahru, jadikan anggota badan kita biha dengannya itu perintah, gunakan semaksimal mungkin anggota badan kita. Apa yang diperintah dikerjakan, apa yang dilarang jauhi. Bisa irahwari pada semua keadaan kita, mau sehat, mau sakit, mau senang, mau susah. Jadi kita gunakan semaksimal pun, kita utamakan yang tadi. Nabi bagus sedikit Allah dan bisa. Kita sedikit membaca Rasulullah, mana sejarah Rasulullah. Kemarin tuh Rasulullah yang berdagang yang kedua ke negeri Syam bersama Maisarah. Iya. Pulangnya ditanya oleh Siti Khadijah, kayak apa tuh?
Rasulullah. Oh, mukjizat, kelainan, kelebihan Rasulullah diceritakan. Hasil dagang luar biasa. Ya. Kemudian Siti Khadijah melamar dengan melamar Rasulullah. Ya. Lewat Maisarah itu takon di sana. Maulah kalau ada orang melamar. Ini yang bebinian melamar. Kalau kita gini, kita yang melamar. Rasulullah dilamar oleh Siti Khadijah. Karena Sidin orang kaya. Rasulullah apa adanya. Dilamar kemudian nikah. Yang nikah siapa? Paman beliau. Paman beliau Abu Thalib. Jangan nikahkan. Ya. Siti Khadijah sebelumnya telah menikah dengan Abu Halah. Bisi anak satu. Namanya Halah. Ada yang mengatakan namanya Hindun. Ya, Siti Khadijah nih janda sudah. Ya bisi anak. Tapi masih muda. Umur 40, Rasulullah umur 25 tahun. Ya. Semua anaknya Rasulullah daripada Siti Khadijah lahir. Akhirnya dari Siti Khadijah kecuali Ibrahim. Ibrahim lahir dari budaknya Rasulullah yaitu Maria, diberi oleh Raja Mesir, Mariatul Kiptiyah, bangsa Kipti orang Mesir. Hamil punya anak, lahir Ibrahim. Nah, itu lagi kecil meninggal. Adapun Rasulullah dengan Siti Khadijah punya anak 6. Jadi jumlah semuanya anak Rasulullah 7. Ya. Yang pertama Qasim. Yang kedua Abdullah. Ada yang mengatakan lakop gelarnya Thayyib Thohir. Ada yang mengatakan enggak, Thayyib Thohir anak lain berarti tambah lagi 2, 9. Tapi yang mutamatnya itu gelar daripada Abdullah waktu kecil. Kemudian Siti Zainab. Siti Zainab menikah dengan sepupu. Siti Khadijah ada punya dingsanak bebinian bisi anak namanya bisi anak Abu As bin Rabi. Siti Zainab mulai lagi halus berkawalan ganal dinikahkan dengan Abu As bin Rabi. Punya anak 2, Umamah dan Ali. Ali meninggal lagi kecil. Umamah ini cucu Rasulullah yang pertama, cucu yang digendong Rasulullah waktu sembahyang digendong, bila sujud diandak, karena beliau berdiri digendong lagi. Ini Umamah yang rancak cucu Sidin yang pertama. Ya. Sayyidina Umamah sampai besar. Sayyidina Ali setelah Siti Fatimah meninggal, Sayyidina Ali menikah dengan Umamah, anak Siti Zainab. Ya, kemanakan Siti Fatimah seorang menikah karena perintah Siti Fatimah. Jadi Sidin menikah dengan Umamah. Siti Zainab. Kemudian Ruqayyah. Ruqayyah anak perempuan Rasulullah. Menikah dengan Sayyidina Utsman. Menikah dengan Sayyidina Utsman. Tahun kedua meninggal. Kadalawas menikah dengan Sayyidina Utsman. Waktu itu perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Rasulullah pergi Badar yang jumlah 313. Sayyidina Utsman tidak diikutkan karena nunggu anak Rasulullah Siti Zainab bini Sidin sakit. Meninggal tahun kedua. Sudah meninggal Siti Ruqayyah, Sayyidina Utsman dinikahkan lagi dengan adingnya Siti Ruqayyah, yaitu Ummu Kulsum. Makanya Sayyidina Utsman diberi gelar Din Nurain, orang yang punya 2 nur menikah dengan 2 anak perempuan Rasulullah. Kemudian meninggal lagi tahun ketiga adalah Lawas meninggal. Jara Rasulullah kalau ada lagi aku nikahkan lagi dengan Utsman, tapi tidak ada. Kemudian setelah Ummu Kulsum Siti Fatimah lahir. Siti Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali. Waktu itu banyak sih. Sayyidina Abu Bakar hendak juga, Sayyidina Umar hendak juga melamar, tapi Rasulullah tidak mau karena perintah Allah untuk kepada Sayyidina Ali. Rasulullah kada pada juga, jadi yang sahabat yang lain ikam sana datang melamar, udah nyaman ini memelihara beliau udah mulai halus sampai ganan.
Tapi patuh dengan Sayyidina Fatimah tuh patuh. Kan? Anak angkatnya Rasulullah Sayyidina Ali. Ayo sana, kada ada bisi apa-apa. Jujuran kada ada katanya. Yang lain ada, cobain sana. Datang dengan Rasulullah, duduk di depan Rasulullah, diam gitu. Rasulullah berdiam juga, Sayyidina Ali berdiam juga, kada ada pendir-pendir. Akhirnya Rasulullah, apa gerang hendaknya? Nanya, hendak melamar si Fatimah. Cari Rasulullah mana anunya, maharnya. Maharnya mah. Kada ada tuh pedang. Ya ketujuh sih main pedang. Pedang jangan Rasulullah, pedang itu kena hendak perang kali. Jadi bisa dah. Ada baju rantai di bari Rasulullah. Jual aja baju rantai dijual. Di itu pemberian Rasulullah. Jadi Sayyidina Utsman orang berduit. Aku nukarinya sini nah. Itu kari. Ditukari oleh Sayyidina Utsman, dibagi dua aja kata Rasul, separuh agan mahar, separuhnya tukar rumah kamu situ. Nukar rumah, bola rumah halus di keguringannya tempat tidurnya pasir yang halus tuh, kada ada. Orang miskin. Habis ditukar oleh Sayyidina Utsman, diberikan lagi bajunya dengan Sayyidina Ali. Aku berikan baju aja kada jadi. Yang menikah dengan Sayyidina Ali Siti Fatimah. Tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Siti Fatimah umur 15 tahun, Sayyidina Ali umur 21 tahun. Kemudian lahir tahun ketiga Sayyidina Hasan, tahun keempat lahir Sayyidina Husain. Hasan Husain itu bukan kembar. Banyak orang kira orang Hasan Husain itu kembar. Enggak, kakak. Sayyidina Hasan tahun ke tiga lahir, Sayyidina Husain tahun ke 4. Kemudian ading Sidin Siti Zainab. Siti Zainab itu yang membawa anak Sayyidina Husain yang di Karbala semua meninggal. Sayyidina Ali Zainabin itu dibawa oleh Siti Zainab. Sayyidina Ali Zainabin itu keturunan Sayyidina Husain satu-satunya. Sampai sekarang para habaib keturunan dari beliau dibawa oleh Siti Zainab. Acil anaknya Sayyidina Husain bawa ke Mesir. Kepala Sayyidina Husain di Mesir, kubur, badan di Karbala. Tinggal Sayyidina Ali Zainal Abidin. Habis itu pulang lagi ke Madinah. Nah, adingnya lagi Siti Zainab punya ading namanya Ummu Kulsum, anak Siti Fatimah, menikah dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Bisi anak dua. Jadi Umar bin Khattab ini mertuanya Rasulullah, karena anak Sayyidina Umar Hafsah kawin dengan Rasulullah jadi mertua. Tapi Sayyidina Umar kawin lawan cucunya Rasulullah, anak Sayyidina Ali, itu Umamah, bisi anak dua. Adingnya lagi namanya Muhsin. Rasulullah setelah menikah dengan Siti Khadijah itu urutan anak. Siti Fatimah lahir tahun ketika umur Rasulullah 35 tahun. Ketika waktu itu setelah kebakaran Ka'bah banjir. Nah, habis kebakaran ke Ka'bah itu banjir, runtuh Ka'bah. Jadi direnovasi di zaman itu. Nah, direnovasi atas saran semua kayak apa kita hancur, kata kaum Quraisy, sudah ada wani, ini bangunan dari Nabiullah Ibrahim, sudah ada yang waninya. Datang Khalid bin Mughirah, orang tua jarang Khalid bin Mughirah, kenapa apa kita hancur karena kita untuk memperbaiki, lain kita menghancur untuk menghinakan. Ayo sudah mulai Khalid bin Mughirah itu menghancur, kemudian dibangun. Setelah dibangun dijadikan tahun ke umur Rasulullah 35 tahun itu dibangun. Rasulullah 4 membangun karena Rasulullah dipelihara. Waktu membangun tuh mengangkat batu-batu. Jadi khusus yang mengangkat batu-batu untuk pembangunan Ka'bah itu orang-orang yang mulia, terpilih saja, orang pembesar-pembesar, termasuk Rasulullah. Jadi mengangkat batu itu, tapih itu dikalungkan di bahu, memikul batu, tapi di dalaman kada bedalaman. Isinya terbuka aurat itu nah, mangkat tapih keluar nang aurat nih kelihatan. Rasulullah ketika nama angkat tapih dipukul oleh Jibril tuh pingsan, kada jadi terbuka aurat. Dipelihara Rasulullah buka aurat. Nah, kalau yang lain angkat jadi Sayyidina Abbas, karena Sayyidina Abbas dengan Rasulullah hampir umuran, paman Sayyidina itu angkat sama-sama. Sayyidina Abbas mengangkat tapih, diangkat ke bahu, ini kada ada dalaman itu angkat batu. Orang-orang pembesar.
Setelah dibangun kada cukup. Bangunan Ka'bah itu 4 persegi panjang karena kada cukup dana, bukannya kurang duit, yang halalnya dada, karena Ka'bah tidak akan terbangun kecuali dengan harta halal. Itu diambil dari mahar-mahar nikah, karena mahar-mahar nikah itu barang yang halal. Jadi kalau kita tuh mas kawin dengan bini, dengan mas kawin 100.000 rupiah tuh, nah itu halal tuh, nomor 1 tuh. Kalau kawan itu di banyak-banyak, kalau bisa duit jangan sedikit. Dengan mas kawin 100 juta rupiah, nah tuh. Tuh agen siapa? Agen bini, lain agen kita. Ampun bini jangan dipakai lain itu apa uang panai ada itu uang mahar halal itu. Kena minta bini ganti, kalau minta diganti. Aku mintanya lah itu. Agan kena kembetianan makan, kena duitku ganti. Nah itu dikentuk makan. Insya Allah yang di dalam yang hamil tadi makan halal, jadi orangnya soleh. Makanya itu. Ini nomor 1. Karena kada cukup dana diolah persegi gitu, sisanya dibuat lingkaran, setengah lingkaran atau dengan hijri Ismail. Hijri Ismail itu Ka'bah. Jadi kalau orang hendak sembah yang di dalam Ka'bah, masuk aja hijri Ismail. Arah kemana aja boleh, karena itu adalah Ka'bah. Jadi sudah dibangun, tinggal masang Hajar Aswad tempatnya. Nah, masang Hajar Aswad. Ribut karena Hajar Aswad ini tahu ini yang mulia. Kabilah banyak, jar kabilah kami yang layak, kami yang pantas. Akhirnya hampir perang, terjadi perang. Orang Arab tuh kalau sedikit ya masalahnya anak perang tuh bang. Ketujuh benar berkelahi. Kayak orang perang tuh kayak orang olahraga aja. Iya gatal tangan. Kata kami orang Arab memang itu. Kau sih. Anak perang, datang Umayyah bin Mughirah, kakaknya Walid bin Mughirah. Umayyah bin Mughirah ini orang yang paling tua. Jadi apa berkelahi? Kena dulu. Kita hukumkan aja siapa yang mengadili kita semua, siapa yang meletakkan. Kayak apa caranya? Tunggu esok. Siapa yang masuk masjid duluan, ini yang menentukan. Ayo tunggu masing-masing siapa yang duluan masuk. Anak berdahulu duluan guring tak guringan berataan, Rasulullah yang masuk. Pas melihat Rasulullah dia, alhamdulillahnya kami radina bil amin. Kami ridha dengan al amin. Rasulullah digelar al amin. Apa aja Rasulullah? Nih kami tuliskan. Ambil Rasulullah selendang, dibuka selendang, diangkat Rasulullah Hajar Aswad ditaruh di tengah selendang. Ya Rasulullah, ayo pemimpin-pemimpin kaum pingkuti semua di ujung-ujung selendang dibawa sama rame-rame. Dibawa ke Ka'bah, sampai di Ka'bah diambil sidin, dipasang. Itu Hajar Aswad. Bulik sidin ke rumah, waktu itu Siti Khadijah hamil Siti Fatimah. Bulik ke rumah, lahir Siti Fatimah. Jadi Siti Fatimah tuh 5 tahun sebelum kenabian. Umur Rasulullah 35 tahun. Rasulullah. Setelah berjalan, senang orang semua, disayangi orang, Rasulullah digelar Al-Amin. Ketika hampir mencapai umur 40 tahun, Rasulullah ini sudah orang umur 40 tahun itu jorong matang sudah sempurna. Gelisah, ingin dengan Allah menyendiri ya Rasulullah. Pergi Rasulullah ke Gua Hira, menyorang beberapa hari kena boleh, ambil bekal, tinggalkan lagi. Liar dengan manusia tuh liar. Nabi-nabi terdahulu begitu. Koler berkumpul dengan orang hendaknya duduk aja. Ini orang kena hal begitu. Apalagi orang rindu dengan Rasulullah atau rindu dengan Allah, biasanya kadang mau kumpul dengan orang, kumpulnya di ujung-ujungnya duduk sorangan, bekasidah baca salawat nangis. Orang rindu tuh kayak orang gila. Kayaknya tuh orang kasmaran juga, orang kasmaran apa? Karindangan. Kayak orang gila. Begitu dah. Kada hilang itu rindu itu kecuali ketemu. Siapa aja? Orang rindu dengan Rasulullah itu nangis kayak orang gila. Orang rindu dengan Allah itu kada ada urusan dengan manusia. Ya kalau sudah dapat ya itu. Lagi kumpul dengan manusia. Ya. Rasulullah begitu, bolak-balik naik Gua Hira, naik Jabal Nur. Nah, kadang Siti Khadijah membawakan makanan ke sana. Waktu petianan Siti Fatimah berarti Abdullah setelahnya Abdullah.
Satu riwayat kan Siti Fatimah itu apa, Siti Khadijah hamil, berarti habis Fatimah Abdullah, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah. Itu ada yang mengatakan Siti Fatimah itu naiknya gunung. Yang sekarang ini ada tangga, Jabal Nur itu ada tangga. Kalau sana mungkin ada yang pernah naik, kalau alhamdulillah sekali. Naiknya itu sejam setengah, naik tangga tuh gelitiran nih lintuhut ya, naik ulun naik setengah 12 sampai di atas jam 1 malam. Ada 4 aja lagi di atas, hendak ada naik sopan dengan orang. Kalau naik tengah malam pas ada orang Malaysia tuh, Sidin turun dari atas, ayo selamat, semangat ya Sidin. Kada jadi naik lagi, hendak kalau aduh kada tahan. Ada umur yang kada sampai 10 tahun kekanakan bebinian, loncat turun, semangat ya, naik lagi semangat sampai ke atas, alhamdulillah. Nah, turun di sana Rasulullah. Oh ini nyaman, ada tangga, dulu ada tangga, kayak apa naiknya ke atas. Ayo di sana. Kalau turun tuh lakas saja Bang, ada sampai Bang 10 menit tajun. Tajun kan 10 menit. Tapi tambah gelitiran kalau udah turun mah merasa gait kami ulun boy, kayak ada siapa yang kalau orang memboy lagi akun lah berpikir ulun guru aja naik. Iya teh. Bagaimana kayak itu kita memandang Rasulullah naik? Karena kerinduan dengan Allah itu. Sampai datang malaikat Jibril membawa wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun wahyu. Umur beliau 40 tahun. Kapan? Bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur sampai bulan Ramadan akan datang. Berdoa kalau kita rajin berdoa, Allah barik lana fi Rajab Sya'ban balikna Ramadan. Ya Allah beri berkat kami bulan Rajab Sya'ban, sampaikan kami bulan Ramadan. Sampai aja lah. Nah, jangan sampai tiap tahun kita sampai ya terus. Tapi apa hasilnya? Ya Rasulullah, wailun liman adraka Ramadan falam yukfarlah. Celaka orang yang bertemu bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Ini bahaya kita. Tiap tahun Ramadan kayak itu aja kita nih. Ada meninggalkan. Kenapa jadi kayak itu? Raminya panas-panas kayak ayam. Allah. Oh, hari pertama, kedua, tiga, seminggu hibah masjid. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu terakhir. Untung aja coba ada orang tukang salawat kada ada juga ya udah. Kosong. Padahal malam bulan Ramadan itu kalau terakhir kalau di Makkah tambah rame kan ya. Nikmat paling besar itu bulan Ramadan bagi umatnya, karena syahru ummati kata Rasulullah. Bulan Ramadan bulan umatku. Ayo kita. Nikmat paling besar. Pahala sunat dijadikan Allah pahala wajib. Pahala wajib dilipat gandakan jadi 70 kali lipat. Karena ada yang namanya Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau tahunnya 83 tahun 4 bulan. Kalau orang tuh misalnya bersedekah malam Qadar, Lailatul Qadar, 1.000 rupiah. Sama dengan bersedekah berapa? Berapa? Kalau satu hari itu berapa hari gerang? Kalau 1000 bulan berapa hari? 1000 bulan itu berapa hari? 30 ribu. Kalau 1000 bulan, sebulan berapa hari? 30. Nah 30 ribu berarti kan 1000 bulan. Kalau sebulannya 30 berarti 30 ribu. Kalau nyoba sedekah 1000 berarti 30 juta. 1000 kita buang-buang tercecer-cecer gitu aja. Wah, karena pahalanya. Serakaat sama 30.000 rakaat. 2 rakaat sama 60.000 rakaat. Oh, pahalanya luar biasa. Ganalnya untung. Nikmat paling ganal diberi oleh Allah. Syukur, mudahan dapat. Iya. Tapi kalau nya pergi, musibah paling ganal juga. Jar Rasulullah daripada zina Jabir. Idza kana akhiru lailatin min Ramadan
bakatis samawati wal ardu wal malaikah musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bila akhir Ramadan itu, akhir malam Ramadan, menangis malaikat, langit, bumi itu nangis. Kenapa? Musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad. Nangis kalau malam terakhir itu kita makam hibri, kepingin banari, senang benar habis Ramadan. Kenapa? Ada hari raya. Itu iya, kalau ada karya malaikat nangis agan kita, harusnya kita nangis sampai juga tahun akan datang, kan gitu. Karena kita kenapa jadi kada nangis, kita tertawa, kita kada tahu. Makanya Rasul, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Jikalau umatku tahu tuh keistimewaan Ramadan, niscaya mereka berharap 1 tahun penuh dijadikan bulan Ramadan. Tapi ngaran kita kada tahu, mudah, tinggal sehari lagi, tinggal 30 hari, tinggal 29 hari, tinggal dihitung, tinggal 5 hari lagi, tinggal 4 hari lagi, tinggal sehari lagi Ramadan, kan gitu. Berhitung supaya lekas. Kalau mereka tuh 1 tahun ya. Iya. Yang tahu biasanya bulan Ramadan tuh para ustadz. Kenapa? Kepengennya 1 tahun jadikan Ramadan semua. Kenapa? Ustadz kan banyak kan. Tahu aja sudah. Atau nang tukang berjualan rame aja, wah ini berjualan rame ini. Iya, kalau kawas setahunan yang kayak ini ya. Setahunan berjualannya, bukan puasanya nggak ada berjualannya. Karena baik. Iya. Ya mudahan kita dijadikan Allah malamnya kau beribadat, iya, siangnya kau puasa, dipelihara, jaga. Jangan sampai kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'an wala atas. Berapa banyak orang yang puasa kada ada dapat apa-apa kecuali lapar, haus. Itu aja kita nih. Setahunan itu aja. Kalau hendak tuh puasanya jangan puasa ular, tahu puasa ular? Ular itu belinya habis makan, puasanya tuh. Oh ya, makan genjang, makan kodok, makan apa, puasa. Habis puasa, nang tadi ular halus nang kayak ini, atau nang kayak ini makan kodok, puasa, ambil puasa, beganal, takutan orang. Warnanya kada berubah, nang kayak itu aja puasa, habis puasa berganti kulit aja, makanannya kada berubah ya tetap kodok juga. Orang melihat tambah takutan, tambah beganal awak. Ini puasa ular aranya. Kenapa? Beganal aja puasa tambah belemak gitu. Mindah makan. Kalau Anda tuh puasa ulat bulu. Ulat bulu tuhnya makan dulu. Nah, daun-daun yang disampah tuh makannya kanyang, puasanya kan bersembunyi, tutupnya gitu. Jadi apa ngaran tuh, pompong. Nah kalau baku diam, puasa dulu itu. Sudah tuntung puasa, hanyanya keluar. Jadi apa? Kopo-kopo. Nang tadinya di bawah aja berjalan bisa terbang sudah. Nah, martabatnya tinggi sudah. Nang tadi makanannya daun, sampah nih kada lagi. Pokoknya makanannya kembang aja. Nah, yang bagus-bagus. Yang tadi orang kada ketujuh, jijik melihat ulat bulu, sudah habis puasa senang orang japai. Nah, itu kalau kita puasa nang kayak itu, habis puasa orang melihat senang melihat kita. Makanan tuh ampih nang hantup situ hantup sini, istilahnya berpelihara sudah habis puasa. Nah, bagus. Yang tadi martabatnya yang kayak orang manusia bahaim, yang kayak binatang, makanan yang nafsu aja akhir habis puasa nyaman. Ini kada balas dendam, hanyar sehari hari raya karena bangun napa makan terus balas dendam sampai muntah-muntah hari raya. Biasanya itu bulik mulai masjid belum sampai ke rumah sudah karena lagi sudah berapa rumah situ di parit. Iya, yang itu bang, kita seolah-olahnya merdeka dari nafsu. Ya mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah, diampuni oleh Allah segala dosa-dosa kita bulan Ramadan, dan jadikan orang yang beribadah di amalnya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak apa yang tersampaikan.
Atau ada pendapat yang tidak mutamat, ambil pendapat mutamat, tinggalkan. Kami sampaikan, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah, bisa mengamalkan apa yang kita dapat ilmu. Allah jadikan kita orang yang ikhlas dalam beramal. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, istri anak keturunan kita. Allah curahkan rahmatnya kepada kita, kaum kita, negeri kita. Allah jauhkan dari segala bala bencana, dan Allah angkat wabah dan fitnah yang melanda. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada keluarga kita, kerabat kita, jamaah kita, dan kaum muslimin yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada mereka. Allah memberikan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran pada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ditindas oleh orang-orang kafir, dan Allah memberikan kesabaran kepada mereka, dan Allah memberikan pahala syahid bagi mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan pemeliharaan perlindungan pada guru-guru kita, para ulama kita, para dzurriat baginda Rasulullah dari segala kejahatan, dan Allah memberikan taufik hidayah petunjuk kepada para pemimpin kita. Allah jadikan negara kita badatun taibatun warabun kapur, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada diri kita dalam menghadapi kehidupan dunia. Allah memberikan kesabaran melaksanakan ibadah dan menjauhi segala yang dilarangnya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita sebagai kita berkumpul pada tempat yang mulia ini. Allah kumpulkan kita berserta orang yang kita cintai, guru-guru kita, kedua orang tua kita, istri anak keturunan kita, beserta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Berdua, mari kita bertahlil sama-sama. Nanti yang kita hadiahkan kepada orang telah